Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Datar Media bersama dengan Mas Saiful Hilal yang pada episode sebelumnya kita sudah mendapat gambaran tentang autobiografi jenjang pendidikan maupun karir yang sudah sahabat Datar Media saksikan. Untuk lebih lanjut kita akan korek mengenai pengalaman hidup selama di New Zealand. Jangan kemana-mana dan tetap ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, Mas Saiful Hilal, selamat siang Mas. Selamat siang pada hari. Ini kita manfaatkan di tengah-tengah waktu istirahat ini untuk ngobrol sejenak, berbagi cerita maupun pengalaman kepada sahabat Datar Media agar menjadi inspirasi ataupun motivasi ke depannya. Mas Saiful Hilal, ini pada episode sebelumnya kan kita sudah tahu Mas Hilal ini lulusan dari University of Auckland ya, yang ada di New Zealand. Kemudian bidang ataupun studi yang diambilnya adalah geothermal. Nah, sebelum masuk ke geothermal ini Mas Hilal, mungkin bisa diceritakan pengalaman selama di New Zealand ini, tinggal di mana, kemudian apa untuk biaya selama sebulan mengenai akomodasinya itu kisaran berapa, dan untuk makan bagaimana standarnya, sehingga kita sahabat Datar Media mendapat gambaran tentang hidup di negara orang, terutama di New Zealand ini Mas Hilal. Silahkan Mas Hilal. Baik, sebelumnya terima kasih banyak pada hari karena telah diundang kembali di Datar Media ini. Nah, jadi langsung aja. Jadi waktu saya ke Selandia Baru itu, saya pertama kali tinggal itu di seperti hostel atau dorms gitu Pak. Jadi di tempat itu tuh sama seperti kos-kosan, kamar mandi di luar, terus kita dikasih kamar-kamar, terus dan juga itu orang-orangnya tapi ada mahasiswa tapi dari kampus-kampus lain dan juga ada dari orang-orang umum. Nah, waktu di hostel ini tuh saya tuh di kurang lebih 1 minggu itu biayanya tuh untuk nyewa itu sekitar $200 ya, $200 atau kalau misalnya kita konversi itu mungkin sekitar sampai 2 juta itu 2 juta itu seminggu, dan itu di luar internet Pak. Jadi untuk internet sendiri itu ada biaya tambahan gitu. Nah, tapi di sini keamanan dan juga kebersihannya itu lebih terjaga. Nah, kemudian saya juga sempat untuk di apartemen kontrak bersama teman-teman waktu itu, terus kemudian juga kontrak di rumah bareng teman-teman. Dan itu juga bisa mingguan atau bulanan atau tahunan itu? Nah, jadi kalau di sana itu rata-rata itu kita tuh harus per minggu Pak. Per minggu ya? Betul, per minggu. Dan tapi per minggu dan ada bond fee-nya, yaitu kayak untuk 3 minggu bond fee dan 1 minggu kita nginap itu harus dibayar di muka. Dan bond fee ini yang 3 minggu ini biasanya setelah kita mau keluar itu akan dikembalikan. Oh, jadi kayak deposit ya Mas Hilal. Deposit. Kemudian gitu, bisa diceritakan di kota mana dan gambaran situasinya, biar sahabat Datar Media ada bayangan lebih detail gitu Mas Hilal. Ya, jadi saya itu kan waktu itu melanjutkan sekolah tuh di Auckland, yang dimana dia itu kota paling besar di Selandia Baru di pulau utaranya. Nah, di kota Auckland ini dia adalah seperti bisnis centernya di New Zealand, dimana jadi dia tuh kotanya besar, namun tidak sebesar Jakarta sepertinya, dan juga tidak seramai Jakarta. Itu sangat asri, udaranya pun masih sangat segar. Kemudian kemacetan itu sangat jarang terjadi walaupun itu kota besar, dan orang-orangnya itu sangat ramah. Ya. Kemudian untuk ini ya, untuk transportasi Mas dari tempat tinggal mau ke kampus itu kesehariannya Mas Hilal dan kawan-kawan ini gimana Mas? Nah, jadi untuk dari tempat ke kampus itu biasanya itu kita jalan kaki Pak, karena
di sana itu walaupun jaraknya itu 500 meter atau sampai bahkan 1 kilo, itu untuk jalan kaki itu masih enak karena memang fasilitas trotoarnya untuk pejalan kaki, terus penyeberangannya itu sangat diperhatikan. Tapi apabila memang kita hujan atau lagi malas jalan kaki, itu bisa menggunakan bis. Kemudian tempat wisata terdekat dari tempat tinggal Mas Hilal dan teman-teman selama kuliah ini yang jadi tempat favorit dan terdekat dari situ bisa diceritakan, Mas? Bisa dijawab. Jadi ya untuk tempat wisatanya itu karena di sana itu hampir di setiap tempat atau lokasi itu benar-benar dimaksimalkan untuk potensi wisatanya. Jadi kadang ya kita hanya 5 menit pakai bis atau 10 menit jalan kaki itu sudah ada taman yang bagus, kemudian juga kalau di ada tempat kita semacam RTH ya, ruang terbuka hijau ya, gitu. Ruang terbuka hijau itu memang di mana-mana. Terus seperti ini Pak, kayak di sana itu kayak mungkin pantai yang di pinggir jalan itu, tapi itu dimaksimalkan, dibersihkan, kemudian juga ada tempat-tempat duduknya sehingga orang begitu nongkrong pun bisa terasa nyaman ya, dan Pak, merasa betul. sangat merasakan relaksasi yang dapat ya. Betul, kemudian Mas Hilal, ini terkait dengan studi Mas Hilal tentang geothermal ini, apa yang bisa diceritakan tentang geothermal ini ke sahabat Datar Media? Mas Hilal, silakan Mas Hilal. Baik. Untuk geothermal itu sendiri itu kan salah satu energi terbarukan, yang mana geothermal itu dia memanfaatkan energi panas dari bumi yang kemudian dia dikonversi menjadi energi listrik. Nah, itu energi geothermal itu sendiri di Indonesia itu potensinya itu paling besar. Nah, dan sebenarnya itu dulu saya sempat ya berdiskusi juga dengan rekan-rekan, dan waktu saya interview beasiswa pun saya menceritakan bahwa apabila Indonesia memanfaatkan potensi panas buminya itu saya rasa luar biasa, dan krisis tidak akan pernah terjadi krisis energi lah di karena Indonesia letak ini. negara kita ini kan berada di dalam ring of fire dari sebaran titik-titik gunung api di dunia ya. Ya, jadi nah dari energi geothermal ini apabila kita konversi ke listrik itu kan yang paling terasa itu akan masyarakat sekitarnya. Terus juga kemudian dia juga selain dapat energi listrik, energi geothermal ini juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan atau perikanan, karena dia kan bisa dipakai untuk menghangatkan air, atau misalkan untuk kayak untuk peternak ayam atau unggas mungkin itu kan dia perlu kebutuhan energi maupun penerangan segalanya bisa dipermudah dengan adanya pemanfaatan geothermal yang baik. Betul, Pak. Kemudian ini Mas Hilal, selama studi di Auckland ini ya, ini tempat-tempat mana saja yang dijadikan praktek ya untuk pengenalan bagaimana secara fisik penampakan di permukaan ya, atau istilahnya gambaran itu biasanya di mana-mana saja yang menjadi rutinitas setiap ada kegiatan lapangan, Mas Hilal. Baik. Jadi untuk biasanya tuh untuk kegiatan lapangan itu kita tuh biasanya tuh perginya tuh ke wilayah Coromandel atau Oyotapu dan juga Rotorua. Nah, karena di Rotorua itu atau di Oyotapu itu merupakan di center dari pusat aktivitas vulkanik di New Zealand. Nah, jadi di situ dia banyak manifestasi panas bumi seperti misalkan Matpus, terus ada yang Champentun yang terkenal dia walaupun dia mata air panas namun dia mengeluarkan banyak logam yang cukup berharga seperti emas, kemudian juga ada unsur arsenik yang juga tinggi. Itu sangat, dan juga dengan fasilitasnya itu sehingga sangat cocok lah untuk wisata dan juga dijadikan tempat studi untuk mengetahui lebih lanjut tentang geothermal. Luar biasa nih, jadi tempat-tempatnya merupakan wisata edukasi yang sangat mendukung terutama untuk pengembangan dunia kebumian ya, terutama yang Mas Hilal. Nah, saya tertarik dengan sampan pool ini Mas Hilal. Ini apakah dia merupakan kolam dari sebuah kawah gunung api yang masih aktif, atau bagaimana, bisa diceritakan ke sahabat Datar Media Mas Hilal? Jadi untuk Champagne Pool ini sendiri tuh itu merupakan kawah dari yang masih aktif, namun dia letaknya itu karena di geothermal di New Zealand itu dia termasuknya itu low relief terrain, jadi dia bukannya di pegunungan seperti di Indonesia yang tinggi, nah tapi dia agak datar. Nah dari sini pula dia air yang dari Champagne Pool ini dia langsung dari
bawah, sehingga karena dari bawah, dari sumbernya itu dia membawa berbagai macam unsur seperti kandungan emas dan arsennya itu tinggi sekali pada hari. Nah, dengan adanya kandungan mineral yang beragam, kemudian mudah dijangkau, ini sementara dijadikan semacam museum alam untuk tempat wisata edukasi, atau memang ada tanda-tanda mau diupayakan untuk dimanfaatkan bagi orang banyak, Mas Hilal? Kalau setahu saya tuh untuk saat ini tuh memang fokusnya itu hanya untuk menjadi wisata edukatif saja, Pak. Karena memang itu sendiri salah satu mungkin aset nasional dari New Zealand itu sendiri, karena memang yang alamnya yang khas, kemudian juga dia memiliki karakter yang unik ya, karena khas itu sendiri, dan tidak di tempat lain di New Zealand itu sendiri, mungkin hanya di situ satu-satunya. Ya. Jadi merupakan tempat yang unik, kemudian langka, sehingga terawat, terjaga untuk dilestarikan, mungkin juga dilindungi untuk bisa dipelajari untuk generasi-generasi yang akan datang ya, Mas Hilal. Betul. Nah, kemudian dari sekian tempat-tempat untuk praktek tentang pengenalan geotermal ini, yang paling berkesan bagi Mas Hilal sendiri di mana, Mas Hilal? Nah, jadi yang paling berkesan itu sendiri memang di daerah Waiotapu itu. Iya, karena di situ memang manifestasinya itu kita benar-benar diperlihatkan bagaimana situasi yang di upflow zone-nya, kemudian yang di outflow zone-nya atau daerah tepinya seperti apa. Kemudian kita juga mencoba dilakukan tes, atau misalkan ketika nanti kalian di lapangan apa yang harus diamatinya, kurang lebih seperti itu. Dan selain itu yang menariknya jadi adalah karena kan ini yang saya dapatkan waktu perkuliahan, Pak, ilmu-ilmunya. Nah, jadi waktu summer break, itu ketika liburan, saya sempat part time job sebagai tour guide, dan saya waktu tour guide itu saya mencoba menjelaskan gue dengan dari ilmu yang saya peroleh waktu di selama perkuliahan, dan itu ternyata memang menarik wisatawan juga, Pak. Luar biasa ini, yang muda, yang kreatif, bisa berbuat banyak di negara orang dengan menjadi tour guide. Kemudian Mas Hilal, saat praktek untuk mengetahui potensi panas bumi ini, data apa saja yang diperlukan dan mungkin peralatan apa yang juga dipergunakan, Mas Hilal? Nah, baik, sebenarnya untuk dalam kegiatan eksplorasinya, untuk kegiatan eksplorasinya itu kan sama seperti halnya di dunia mineral. Untuk geotermal sendiri kita memerlukan adanya geologi, kemudian juga eksplorasi geokimia, dan juga ada eksplorasi geofisika. Untuk eksplorasi geologi mungkin peralatannya tidak jauh berbeda dengan di waktu kita eksplorasi mineral. Kita melakukan palu geologi, kemudian juga kompas, kemudian juga pen magnet, loop, dan lain-lainnya. Namun dalam eksplorasi panas bumi itu ada sedikit tambahan, Pak. Yang pertama itu kita memerlukan adanya tongkat mungkin. Nah, tujuannya dari tongkat ini adalah untuk, karena seringkali di area panas bumi itu kita menemukan adanya sinter atau travertin. Jadi dia tuh seakan-akan kokoh. Nah, tapi begitu kita bawahnya kosong, Pak. Kan labil ya. Betul. Atau itu hasil akibat dari ini juga, Pak. Karena dia kan apabila kita di area yang asam itu, sehingga batuannya itu kan telah terlapukan. Jadi di atasnya itu seakan-akan kokoh, tapi begitu kita injek, ternyata ropos, Pak. Nah, itu yang salah satu yang berbahayanya, Pak. Jadi kita melakukan tongkat untuk memeriksa apakah tanah yang kita pilih itu kokoh atau tidak. Sangat menarik dan menantang sekali ini untuk eksplorasi geotermal ini. Kemudian Mas Hilal, kira-kira parameter apa yang dijadikan standar, sejauh mana sih potensi dari geotermal ini bisa diusahakan atau dimanfaatkan untuk dikomersilkan untuk pemenuhan masyarakat sekitar, Mas Hilal? Jadi untuk mengetahui apakah panas bumi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau hanya dapat dimanfaatkan sebagai geowisata, itu memang perlu adanya penelitian terlebih dahulu. Memang tidak dipungkiri ya, Pak, maksudnya itu ketika kita ada melihat sumber mata air panas, setidaknya geotermal yang ada di daerah tersebut bisa dijadikan sebagai geowisata. Nah, kemudian ketika kita mau menaikkan apakah dia bisa diolah menjadi energi listrik atau tidak, itu kita perlu melihat terlebih dahulu. Pertama, temperatur airnya, kemudian entalpi yang dikeluarkan dari dalamnya itu seperti apa. Terus apakah kita
manifestasinya dari air panas tersebut apakah mencerminkan outflow-nya atau dari upflow-nya. Kemudian juga kita juga perlu melihat tekanannya dari tekanan yang keluar dari uapnya, dari mata airnya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi harus ada studi terlebih dahulu untuk diketahui apakah dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik atau hanya sekedar geowisata. Wow, luar biasa ini pengalaman maupun cerita dari Mas Hilal ini. Nah, sahabat Datar Media, inilah Mas Saiful Hilal yang sudah mau berbagi cerita di Datar Media ini. Semoga menjadi pertambahan dari wawasan kita semua dan memotivasi untuk mempelajari sesuatu tentang kebumian yang sangat menarik dan tidak akan habis dikupas dari sisi keilmuannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.